Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang setapan untuk user, baik itu untuk mengupdate ataupun membuat user baru seperti itu atau pengajuan user baru. Jadi, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu user itu digunakan ketika kita akan login ke dalam Odoo. Nah, ada beberapa langkah-langkah sebelum kita membuat user baru atau misalkan ada pengajuan dari user untuk akun Odoo-nya. Jadi, yang pertama itu adalah user harus mengisi form yang sudah disediakan ada di sini di bit.ly/user-odoo. Ini bisa diisi terlebih dahulu formnya. Formnya itu berisi tentang data diri seperti biasa, baik itu nama, status karyawan, jabatan, dan lain-lain. Dan di sini juga ada hak akses untuk company ataupun role-nya seperti itu. Nah, ini nanti ditandatangan dulu oleh manajer dan disertakan misalkan dia ini form ini bisa untuk pengajuan karyawan baru atau karyawan lama. Nah, kalau karyawan lama itu biasanya dia ngupdate untuk jabatannya, posisinya, ataupun permintaan akses untuk multi company. Nah, itu biasanya menggunakan form ini. Nah, itu harus ditandatanganin oleh manajer. Biasanya kalau ada kenaikan posisi itu disertakan juga berita acara ataupun surat keputusan SK. Itu harus kita minta, kita keep, kita jadikan evidence seperti itu. Lalu selanjutnya user akan mengisi form tadi. Ketika sudah mengisi lalu menyerahkan ke HCM. Jadi ini kasusnya kita user pengajuan baru, ya, pembuatan akun baru untuk Odoo. Jadi setelah mengisi form maka dikirim ke HCM. Jadi nanti HCM akan menginput di database mereka sendiri dan juga di database Odoo. Jadi akan dibuatkan tuh user employee atau data employee-nya di Odoo seperti itu. Lalu jika sudah, maka HCM akan memberi info ke IT agar dibuatkan email. Nah, email ini digunakan untuk komunikasi elektronik, baik itu ada pengajuan ataupun segala macam bentuk komunikasi beremail, yang dimana email ini adalah email Kisel Group. Jadi digunakan untuk berkomunikasi. Nah, setelah dari IT selesai membuat email, maka kita akan terima nih emailnya. Nah, setelah emailnya sudah selesai dibuat, baru kita lakukan pembuatan akun untuk login ke Odoo. Seperti itu. Nanti form yang tadi yang sudah diisi ini kita keep juga sebagai evidence. Lalu selanjutnya kita masuk ke tampilan di Odoo-nya. Jadi untuk di Odoo sendiri itu ada di modul setting, lalu ada di menu user, lalu klik lagi user di sub menu user. Lalu tampilannya akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan coba buat baru. Jadi di sini saya sebelumnya udah pakai data dummy. Nama. Jadi yang diperlukan itu untuk di pembuatan user itu adalah nama. Di sini ada, kita ambil contoh namanya Budi Sutijo Susilo. Nah, untuk emailnya adalah yang sudah dibuatkan tim IT sebelumnya atau di langkah sebelumnya. Jadi apabila belum ada email itu kita belum bisa buat karena email itu nanti akan nge-link nih. Misalkan ada pengajuan approval, nah itu dia akan mengirimkan notifikasi ke email Kisel seperti itu. Lanjut, biasanya formatnya seperti ini kalau 3 suku kata. Jadi kalau 2 itu jadi S-nya dihilangin saja, jadi langsung 2 nama dipisahkan oleh underscore. Selanjutnya di role, di tab role ini ada beberapa tab, kita di tab role dulu. Ini ada posisi yang diajukan oleh user, misalkan dia sebagai manajer bisnis atau ada staff, ada supervisor dan lain-lain, menyesuaikan dengan pengajuan yang user minta seperti itu. Sini kita coba manajer aja, bisnis. Lalu ini dikosongkan saja karena nanti ada setapan yaitu multi company. Jadi ini sebenarnya bisa satu company, cuman
kita hilangkan saja biar dia bisa diakses di beberapa company. Untuk front to-nya tidak perlu diisi karena menyesuaikan dengan aktivasi usernya aja, jadi tidak perlu dibuat schedule-nya. Lalu ke tab access right. Jadi di access right ini ada yang namanya setapan multi company. Multi company ini digunakan agar user bisa mengakses beberapa company ataupun anak usaha. Jadi di sini kita set dia bisa mengakses Kisel dan juga KSP. Nah, jika ada kasus seperti ini atau dua company seperti ini yang di-set, maka kita perlu inputkan Kisel Group. Karena Kisel Group itu sebagai parent company, di mana data semua dari Kisel dan juga anak usaha itu ada di Kisel Group. Tapi perlu diperhatikan untuk Kisel Group itu tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi. Seperti itu. Lalu untuk current company ini adalah company dari si usernya. Jadi misalkan dia di company KSP tapi dia juga perlu atau dia diperbolehkan untuk mengakses Kisel seperti itu. Lalu untuk yang di bawahnya, di sini setapan ini default saja karena ini udah nempel ke role, jadi default. Lalu di sini ada purchase approval. Di sini adalah approval untuk transaksi pembelian. Misalkan ada, ini biasanya munculnya ketika di transaksi PO. Jadi kita bisa pilih di sini kita kasih atau tidak. Kalau no, dia akan tidak menghilang field untuk nilainya. Kalau kita yes, ini kita bisa set limitnya berapa sesuai dengan kebijakan yang ada dari manajemen. Di sini juga ada sell approval, konsepnya sama, hanya ini adanya di transaksi penjualan ataupun sales seperti itu. Lalu untuk preference ini dikosongkan saja, jadi di defaultkan biasa saja sesuai dengan yang sudah ada. Lalu jika sudah kita klik save. Lalu selanjutnya, ketika user sudah memiliki email, nah ini kita akan berikan invitation link ke email user. Jadi nanti user akan mengklik link yang akan diberikan secara otomatis, lalu dia akan langsung masuk tampilan awal Odoo untuk ngeset password. Jadi tidak perlu kita berikan passwordnya, cuman ada beberapa case tidak ngelink nih emailnya, jadi harus kita pancing dulu. Ini kalau misalkan kita send invitation email, nah ini biasanya ada muncul error kayak gini, ini tandanya email belum terbentuk, seperti itu. Jadi harus dipastikan dulu emailnya sudah terbentuk. Jika sudah, kita send invitation email, lalu akan yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Lalu apabila ada kendala, masih emailnya sudah terbentuk, tapi tidak bisa juga nih kita send invitation-nya ini. Nah itu biasanya saya ngeset di sini, saya klik change password, lalu kita bikin saja default Kisel 123, lalu nanti kita berikan passwordnya ke user agar bisa langsung login seperti itu. Lalu selanjutnya jika sudah di set usernya, kita juga perlu mengeset di data employee. Nah data employee ini seharusnya sudah ada karena sudah dibikin oleh bagian HR di langkah sebelumnya. Jadi kita hanya perlu ke bagian HR setting, lalu kita cari di sini di bagian status ada field related user. Nah ini kita isi sesuai dengan user yang tadi telah kita buat. Nah ini untuk apa? Untuk keperluan pengambilan data-data di work information seperti location, departemen, job position, dan title. Nah, ini karena data dummy jadi belum terisi. Nah ini ketika sudah diisi akan ngelink ketika user akan melakukan transaksi. Jadi langsung auto membaca data-data dari sini. Jadi perlu di set di HR setting lalu masukkan akun yang sudah kita buat sebelumnya. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pembuatan user baru. Jadi apabila ada yang belum paham bisa direview kembali videonya. Namun apabila masih menemukan kendala bisa ditanyakan ke bagian tab ERP budget and ERP system. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.